tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita sabarataan yang hadir di tempat ini, yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Kita kumpulan bukan ustadz-ustadznya, mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita ini panjang umur sabarataan, sehat badan sidin, kemudian Allah berikan rezeki yang halal serta barokah, dan mudah-mudahan dikabulkan hajat sidin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati qori kita Ustadz Ibnu Rusdi yang datang dari Pamangkih. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati rombongan maulid pimpinan Ustadz Ula Hadromi, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang mudah-mudahan insya Allah semuanya senantiasa dimuliakan Allah fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini hari yang berbahagia karena Ustadz Kolbi berisi anak pertama, namanya Muhammad Rizkuna Ayyashi, lalakian. Iya kah? Mudah-mudahan kita doakan anak sidin ini sehat, panjang umur, berbakti kepada orang tua, jadi anak yang soleh, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal tafsir, dan mampu membanggakan kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi baisi anak itu merupakan kebahagiaan luar biasa. Sabarataan kita ini suah jadi anak, tapi kada sabarataan kita akan mempunyai anak. Jujur katakan, sabarataan ini suah jadi anak, tapi tidak semua kita akan mempunyai anak. Ada yang sudah nikah sampai mati kada berisi anak. Ada yang kada nikah timbul berisi anak. Ini banyak di Amerika. Jadi memang anak ini titipan dari Allah. Ngaran barang titipan itu pasti akan diambil oleh nang menitip. Maka biasanya kalau barang titipan dikembalikan kepada yang menitip, mestinya titipan itu bila dibulikakan harat barangnya. Bila dibulikakan itu titipan, hancur nang menitip ini sarik. Contoh, orang menitip motor lawan pian, lagi orang menitip motor setumat, pakai hak. Cuman kayaknya jurang 2 minggu kok ambil bahasa motornya. Ada bapak dipakai, pas diambil orang 2 minggu kemudian motornya limpak, spion pecah, ban miris sebelah, kursinya rabit, aki tapor. Kira-kira nang menitip motor ini sarik kah? Senang kah? Sarik. Ini titipanku ini hancur. Maka begitu pula orang nang dititipi anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika membulikakan anak ini ke hadapan Allah, ini hancurkah? Baikkah? Kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawaihi yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi. Setiap kakanak-kanak nang lahir itu suci sabarataan. Abahnya nang meulahinya. Islam kah? Kristen kah? Majusi kah? Yahudi kah? Karena setiap anak nang lahir ini Islam sabarataan. Maka
kita pasti berdoa lawan Allah bila berisi anak nih. Mudah-mudahan anak kita nih jadi anak nang soleh. Karena dalam Islam tuh tarbiyatul aulad, pendidikan kekanakan tuh terbagi dua. Yang pertama tarbiyatul aulad qoblal wiladah, yang kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Tarbiyatul aulad qoblal wiladah itu pendidikan anak sebelum kita berisi anak. Jadi sebelum berisi anak itu sudah ada pendidikannya dalam Islam. Satu, pendidikan berisi anak sebelum berisi anak. Jadi sebelum berisi anak itu sudah ada tarbiyahnya. Yang pertama sebelum berisi anak yaitu ujar Nabi Muhammad, cari pasangan hidup itu. Yang pertama lijamaliha, bungas dulu. Karena bungas ini penting. Bila melihat muha bini rakai itu hidup kita. Jadi sebelum berisi anak, bujur kada kah? Kakak-kakak ini lahir dari perut lelaki kan perut bibini kah? Perut bibinian. Maka sebelum menitipkan anak di rahim perut bibinian, cari dulu kemana anak-anak ini. Maka ajar Nabi Muhammad yang pertama lijamaliha, bungasnya dulu. Karena bungas itu penting. Walaupun kada penting-penting banget, cuman penting juga ini. Artinya mau muhabini rakai, bangun goreng masak muhabini rakai. Anak goreng rakai mal. Rakai itu sakit barangnya. Nah, itu. Jadi kita kawan. Pak Jalen. Rakai. Nah, itu. Kedua keturunannya. Nasabnya nasabiha lihati abah umanya, karena biasanya apa ngarannya kebanyakannya tuh menurun. Bilanya kuitan tuh penyarikan, anaknya biasanya penyarikan. Itu kebiasaan. Cuman bisa juga kada abahnya tuh pamalar, lahir anaknya tuh biasanya ingkin berejut. Tuh biasanya. Makanya memilih bini ini, pilih dulu ini kuitan bini ini baik kada kan? Nggak perlu dilihat juga. Maling kuitannya bisa juga menjuntan-juntan. Nah, makanya dilihati. Nah kemudian lagi lima liha, hartanya itu penting. Hidup pernikahan tidak bisa hanya makan cinta. Makanya kuitan itu bila Tuhan mau hendak kawin dengan bujang-bujang nih, ini banyak lah. Bila hendak kawin tuh pasti kuitan kita itu, bapak padahan lawan kita hendak kawin nih, ujar kuitan rasanya kada cocok pang. Kenapa jadi kuitan tuh banyak pertimbangan? Karena kuitan tuh tahu sidin sudah mengalami hidup, sudah berumah tangga. Ternyata bungas itu satu mat aja. Paling menikmati seminggu 2 minggu, ya kakak itu aja dah. Ternyata hidup tak bisa makan cinta. Perlu tahta dan harta. Oh, itu sekalinya. Nah, makanya jar Nabi harta itu penting. Bahkan kalau kita baca data statistik itu, banyaknya perceraian di Indonesia disebabkan karena masalah ekonomi. Waktu belum kawin, oh bulan, oh bintang. Mbak sudah kawin, bungol bangsa tambung. Nah, maka nang ketiga puting itu penting, tapi jar Nabi Muhammad nang paling penting di antara ketiga tadi nomor 4, yaitu diniha, agamanya. Maka sebelum memilih anak, berisi anak, pendidikan yang pertama memilih bini nang tahu di ilmu agama. Kenapa seperti itu? Karena nang mengawani anak kita mulai halus itu adalah bini kita. Ayo Ustaz Kolbi nih, sekumat ke Mekah, sekumat ke Madinah. Nah, nang menggaduh anak bini. Nah, itu bini. Untung bini si Dini penyabar. Nah, amun kada sabar, kada kau bisi laki tulak-tulak terus. Jadi suksesnya laki kawat tulak kemana-mana itu berkat ada bini nang tawa ditinggal di rumah, nang menenangkan hati bagi laki. Masya Allah. Sama ala Nabi Muhammad.
Idza nazarta ilaiha saratka, ketika kau pandang wajah binimu tuh hatimu senang. Jadi bilanya laki itu memandang wajah bini senang hati laki, itu ciri wanita surga. Tapi bila melihat muka bini ini, aduh, moler banget. Nah, ambar satu bagulan tetap masih. Nah, jadi bukan usaha-usaha kita di muka ini rancak meninggalkan bini ke Makkah sebulan, 3 bulan, setengah bulan. Nah, Gur Ali sukses berataan tahan meninggalkan bini. Kenapa? Kawa ditinggalkan. Jadi suksesnya bukan para ustadz-ustadz ini kadang lain karena bini di rumah, kawa ditinggalkan. Menjaga harta, menjaga anak, menjaga kehormatan. Andai bini ini kada kau ditinggalkan, kada kau tulak ke Makkah bukan ustadz-ustadznya. Nah, jadi sayangi bini di rumah masing-masing. Nah, kemudian itu pesannya. Karena ulun ceramah ini ada bini di belakang. Nah, namun nah, jadi itu. Kemudian lagi pendidikan anak sebelum melahirkan, sebelum bayi si anak. Nah, sudah memilih bini yang bagus, bini yang soleha. Kemudian lagi waktu maulahnya itu pun berdoa. Makanya sebelum kawin tuh dihafali doanya. Ini kadang Allahumma barik lana aja seperti apa? Janggut sudah nah gitu aja seperti Allahumma barik lana. Nah, kemudian ketika dia hamil, bibinian itu pendidikan anak waktu hamil, rancaki mendengarkan bacaan Al-Quran. Umanya baca, abahnya membaca. Banyaki membaca salawat. Jadi anak yang di dalam parut yang ketika sering dibacakan Al-Quran dan salawat, itu anak itu menjadi anak yang cerdas. Bukan hanya cerdas, tapi akhlaknya baik. Kalau kekanakan lagi dalam parut, itu dibunyikan lagu-lagu klasik nang slow, lain nang kelakuan si kucing garong tuh lain itu lahir jadi jablay. Ini nang musik nang slow lembut itu anak menjadi cerdas. Itu penelitian di Amerika dan Jepang. Tapi bila anak itu dibacakan Quran dan salawat, itu bukan hanya cerdas, tapi membentuk karakter yang soleh. Nah, ini hebatnya. Dan setiap bulan mengaji aja sih dia. Jadi bilangnya anak goreng mengajian boleh begini. Makanya anak sendiri sebenarnya harap mengaji. Hari halu-halu sudah harap mengaji. Akan-akan kita di sini juga santri Ustadzul Hadrami sebenarnya penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi syafaat bagi kita sebenarnya. Ustadz Iqbal juga bisi pondok tahfiz di Buntok. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Ustadz Raji juga bisi juga majelis taklim paling kenal di Jina Masjid. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ahlul Quran itu orang yang bagus baca Quran itu ahlul Quran juga. Atau ada orang hafal Al-Quran, atau yang disibukkan tiap hari dengan Al-Quran, itu ahlul Quran. Jadi Allah itu berisi keluarga, ahlullah. Siapa itu ahlul Quran? Nah, kemudian tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah inya lahir. Mbah lahir nih. Makanya dalam Quran anak itu berbagai macam posisi. Pertama, ini Quran yang menyebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu pertama bisa jadi fitnah. Fitnah kesan kuitannya. Fitnah di situ maksudnya ujian bagi orang tuanya. Ada kekanakan tuh mulai lahir garing aja. Ujian bagi kuitannya. Mulai lahir tuh obat ke rumah sakit aja sampai habis harta kuitannya. Itu ujian bagi kuitannya. Ada anak itu ujian bagi kuitan mulai lahir sudah apa nggak pintar apa ngarangnya idiot. Sampai inya genap kada gampang menggaduh kekanakan seperti itu. Mulai lahir nih kada pintarnya nih sampai ganal inya idiot. Kalau bahasa idiot ya kak idiot kalau bahasa kita. Sampai inya ganal sabar kuitannya menggaduh nih, sabar ikhlas ridho. Maka ketika anak ini orang tuanya meninggal dunia nih,
anaknya ini kayaknya kada akan masuk surga, kada maunya masuk surga sebelum kuitannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang tua yang diberikan Allah ujian berupa anak yang idiot, yang mulai lahir sudah kada tapi kawadi kada tapi pintar, mohon maaf, sampainya ganal kayak itu aja, umurnya 18 tahun tapi tetap nang kaya bayi, digaduh kada mengerti apa-apa, sabar pian menghadapinya, maka ini kunci surga gesan pian sebentar. Bertungguan di surganya, kada mau masuk surga sebelum abah mamanya masuk ke dalam surga, asal sabar. Tapi bila memukuli ke anak kada mau. Dan ini ujiannya berat. Karena berapa banyak kuitan yang bercerai gara-gara anak seperti itu. Tinggalkan lakiannya, gendak bisa anak yang supan aku. Tinggal nang bini menggaduh sorangan lagi, nang laki tulak ke mana kah? Ke Amerika situ mah. Karena ini berat ujiannya. Nah, nang sanggup melewati ujian ini surga balasannya. Ada lagi kekanakan itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Posisi kekanakan dalam Al-Qur'an itu sebagai apa ngarannya? Permata. Kebanggaan, perhiasan orang tua. Menjadi perhiasan. Ungah kuitan ini bila bisa anak tuh nang jadi artis tuh anakku aja. Nang bungas tuh anakku aja. Bilang nah hirang tuh orang lain bang itu aja. Jadi kebanggaan orang tuanya. Senang perhiasan. Ngarannya perhiasan itu pasti ditampayakan. Makanya bibinian tuh bila nukar galang, nukar kang kalong tuh bibinya nukar kang kalong, karudung tuh pacang belirit tuh di dulu. Nah, itu bibinian. Kenapa? Karena mun karudung panjang gak ada kelihatan lagi, amas di gulu. Maka supaya kelihatan lirit karudung supaya amas panjang kelihatan. Kenapa ditampayakan? Itu perhiasan. Nukar galang bibinian tuh ditampayakan tuh galangnya. Ini perhiasan amas itu. Menunjuk buku Yasin gini pakai gelang, ambilkan pang Yasin gitu. Oh iya. Kada kawa ini amas hanyar. Itu perhiasan. Begitulah juga dengan posisi kekanakan sebagai perhiasan. Makanya bila bisi anak hanya bisa azan sedikit aja umat kuitannya. Lahakar. Kuitannya keluar pada rumah. Anak aja, nak ajan gede. Jangan kada baik itu leh. Kalau bisa biar kada baik, yang penting azan hakon. Nah, itu perhiasan. Nah, posisi yang paling nomor 4, nomor berikutnya nomor 3, ini tadi barangnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Anak itu bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Bisa musuh di dunia, ngeri-ngeri lagi sampai bermusuh di negeri akhirat. Kalau bermusuh di dunia, ada harapan masih kalau ditetambahi. Tapi kalau sampai bermusuh di negeri akhirat, ini alamat maka kencangan masuk neraka. Nah ini kekanakan nih, maka diancam sudah diperhatikan oleh Al-Quran. Perhatian, ujar Allah. Inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati. Karena kekanakan itu bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Dan musuh yang paling menyakitkan bagi kita adalah ketika anak yang jadi musuh. Amun orang lain menyambat bungol jurang, menyambat kita nih sakit hati ya, cuma ya kakak itu pak. Tapi mun anak menyambat kakuitan bungol abah nih, itu sakitnya kada kisah. Maka Allah sudah perhatikan sakitnya itu di hati. Perhatian ujar Allah, anak itu bisa jadi musuh. Makanya kakak-kakak dititipkan di pesantren, sekolah akan ada menghafal Quran, jangan hafal Quran sebentar, supaya beradab lawan kuitan. Kuitan tuh nakai jangankan disambut bungol, sini nyaring aja suara kita sakit hati. Itu kuitan tuh. Nah ini kayaknya bisa jadi musuh sampai ke negeri akhirat. Apalagi akan-akan wahai yang mau kuitan sakit hati itu banyak. Contoh mabuk-mabukan, manjinet aja. Nah, contoh manjinet umpat pulang judi online, judol, judi slot. Mengatakan orang umpat judi slot tuh bungol. Bungolnya bulat punya bungol karena pasti kalah. Mengatakan kadang orang menang karena judi. Judi itu menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Belum ulangi,
Judi itu menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Amun menang tuh bejudi, lalu hendak lagi. Nya kada kau diampihi, aku aja sekali menang cukup baik dah. Desan bengudal berusaha kada kawa, pasti tak boleh bejudi pulang. Nya ketagihan, aja dapat 1 juta aja, siapa tahu besok 2 juta. Kalahnya bikin penasaran. Dikit lagi nomor buntut bahari. Oh ini masih ada buntut nggak tahu bang, masih kah? Nang 2 angka di belakang ya, ada 4 angka loh. Ini kan mengerti nang itu tuh. Cuman bahari banyak orang bahari. Orang tua bahari itu banyak buku di tangan, pulpen di telinga. Dikira orang pintar, insinyur. Sekalinya dihitung buntut. Nah itu, nah sampai gilanya orang bejudi itu, orang gila dia ditakoni juga. Jadi sama-sama gila. Orang gila lalu ditakoni, orang gila aja. Malam ini kira-kira angka berapa keluar? Di orang gila 27. Wah, lo nimbak kayak 27. Pas 72. Nang keluar. Bah, riset di toko huruf angkanya. Nah, bungol kalau isuk mencari pulang orang gila gitu. Kita balik angkanya aja. Berapa orang gila? Ya orang gila 38. Berarti 83 gitu. Lo nimbak kayak 83. Pas 38 munculan nang keluar. Penasaran. Begitulah judi online. Kalau kita lihat orang judi online itu pasti kalah. Memang pertama dimenangkannya, berikutnya dikalahkannya. Dan itu sudah tersistem. Jadi orang yang umpat judi online pasti bangkrut. Pasti bangkrut. Jadi kada bata menang, kada bata sugi. Mun hendak sugi, baik umpat hikmah rizquna persada. Kemudian nyata tulah ke Makkah ya Rasulullah. Berikutnya, nah posisi anak berikutnya ini mudah-mudahan posisi ini anak kita seberatahan, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Posisi anak yang pertama ini menjadi anak yang qurrata a'yun, penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Dan hendak membentuk anak nang qurrata a'yun ini berat ujiannya, gana jua biayanya. Ujiannya berat, biayanya ganal. Apa ujiannya berat? Tak pisah lawan anak. Disekolahkan ke pesantren. Sebulan bertamu. Bayar bertamu asalnya timbangan 30, timbul 15 dia lagi. Bakulos anak nih, pemakan kada nyaman. Melihat kuitannya, melihat anak nih, mantar ke pesantren. Ulik dari pesantren melihat lamari anak menangis. Melihat baju anak tertangis, hendak menyuap nasi, teringat anak di pesantren. Aku makan ayam, anak ini makan apa di pesantren? Berat biayanya disekolahkan, nukarakan kitabnya, nukarakan Qurannya, biaya terus tuh. Dan perjuangannya berat, tapi hadiahnya pun besar, yaitu diberikan Allah, insya Allah anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan anak kita seberkahan, diberikan Allah keturunan yang soleh dan solehah, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal tafsir, bakti dan soleh, bakti kepada orang tuanya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.